Kapolrestabes Palembang membeberkan kronologis kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja pupuk PT Pusri Palembang bernama Supriyanto. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono menegaskan jika meninggalnya korban murni karena kecelakaan kerja. Kejadian pada Senin 31 Maret 2025, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, tepat dini hari Raya Idul Fitri. Korban ini berprofesi sebagai koordinator lapangan pupuk urea PT Pusri, tempat kejadian di salah satu daerah itu, di mana ketinggiannya kurang lebih 15 meter. Tugas korban pada saat itu bersama dua rekannya, lanjut Haryo, sedang melakukan pengontrolan pengisian pupuk urea apakah sudah maksimal pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Usai merayakan Lebaran, masih kata Kapolrestabes Palembang, kondisi korban kurang sehat dan sempoyongan, hingga pada saat bekerja kembali korban terjatuh dari ketinggian tersebut. Diakui Kombes Pol Haryo, pihaknya akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian, bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kota. Dari peristiwa itu juga, Kapolrestabes Palembang mengaku, pihaknya mendapati informasi tersebut terlambat, karena masih dalam situasi Lebaran. Terkait pihak PT Pusri tidak langsung menginformasikan atas peristiwa kecelakaan kerja tersebut kepada pihak kepolisian, Kapolrestabes Palembang menerangkan, tindakan terpenting dalam orang yang sedang berduka pertama adalah memanusiakannya. Kejadian H-1 pada pukul 01.30 dini hari pada saat Hari Raya Idul Fitri, di mana korban ini berprofesi sebagai koordinator lapangan pengecekan pupuk urea yang ada di satu tempat yang ketinggian kurang lebih hampir 15 meter. Tugasnya adalah melakukan pengontrolan. Pada saat itu yang bersangkutan almarhum bersama dua rekannya melakukan pengecekan sejauh mana pengisian pupuk urea itu apakah sudah maksimal pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sebelumnya rekan dapat kami sampaikan, korban ini sudah 3 hari lembur mulai dengan jam 11 malam dan jam 7 pagi. Namun seharusnya jam 7 sampai jam 10 istirahat. Namun karena suasana Lebaran, dihabiskan waktu untuk menyongsong Lebaran tersebut dan pada akhirnya pada kejadian tersebut kondisi kurang sehat, sempoyongan, kemudian jatuh pada saat yang bersangkutan ada di ketinggian tersebut. Yang bersangkutan jatuh di tempat penampungan pupuk urea yang pada saat dilakukan evakuasi masih dalam kondisi hidup, dilakukan pemanduan pengambilan korban dari unit K3 karena lokasi cukup curam di dalam tersebut sehingga tidak bisa dengan mudah kita mengambil korban yang ada jatuh di bawah. Yang bersangkutan sekali lagi ditemukan pas dalam kondisi hidup, namun pada saat perjalanan dibawa ke rumah sakit Pusri meninggal dunia dan sempat dilakukan tindakan medis yaitu memberikan tekanan detak jantung secara medis, namun jiwa tidak tertolong. Hari ini rekan-rekan sekalian, kita melakukan TKP bersama dari Disnaker karena ini adalah murni sementara ini adalah murni kesalahan kerja. Kita juga telah mengamati CCTV yang ada, memang benar dan bersangkutan sendiri pada saat itu. Jadi dapat kita simpulkan tidak ada unsur kesengajaan pihak-pihak yang sengaja membuat yang bersangkutan terjatuh di tempat tersebut. Sudah dipanggil belum, Bang? Kita sudah konfirmasi. Jadi kami juga mendapatkan informasi yang terlambat dengan sekalian. Jadi kami mendapat informasi baru kemarin seiring dengan adanya pemberitaan yang ada, karena dalam kondisi mungkin suasana Lebaran, informasi tersebut tidak dapat segera kami dapatkan dan baru kita dapatkan hari kemarin pada tanggal 6 itu ada informasi, yaitu pada hari Minggu kita dapat berita, kemudian kami perintahkan Kapolsek untuk melakukan pengecekan yang benar ada dosa tersebut. Dan pada saat itu juga instansi samping yaitu rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga dalam kondisi sedang liburan
Sehingga inilah yang membuat kita untuk melakukan tindakan-tindakan investigasi berkelanjutan. Dan baru hari ini berdasarkan CCTV yang ada dilakukan investigasi olah TKP guna menjawab peristiwa yang terjadi bukan ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang sengaja untuk melukai korban. Kalau dari pihak pusri, murni secara kerja. kalau dari pihak pusri, kenapa mereka itu tidak langsung melapor? Apa alasannya? Jadi begini, tindakan yang terpenting dalam sebuah menemukan orang yang sedang dalam terluka adalah melakukan tindakan pertama bagaimana memanusiakan korban. Ketika memanusiakan tersebut dalam suasana lembaran, mungkin secara pribadi yang bersangkutan juga dengan keluarganya terjadi keterbatasan. Sehingga yang pertama bagaimana memberikan perhatian kepada keluarga korban, termasuk memandikannya, menyemayakannya, menguburkannya, kemudian melakukan rangkaian keagamaan yang sesuai dengan kebiasaannya. Itulah tindakan pertama guna memberikan perhatian pada keluarga korban. Lalu setelah itu, karena informasi sekarang ini suasana lebaran, lalu informasi itu bisa disampaikan kepada kami ya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.